Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini aku mau bahas untuk aplikasi pinjaman online, yaitu ada Bantu Cepat ya. Soalnya dari rekan-rekan udah banyak ya yang menanyakan untuk aplikasi tersebut. Jadi aku mau bahas ya untuk resiko telat bayarnya ya atau gagal bayarnya seperti itu. Jadi dari teman-teman banyak ya yang menanyakan apa sih resikonya kalau kita telat bayar di aplikasi Bantu Cepat ya seperti itu. Oke, jadi ini aku juga mau kasih contoh ya penagihan dari aplikasi Bantu Cepat ya. Oke, ini contohnya ya, mau aku bacain. Jadi untuk aplikasi Bantu Cepat ini adalah salah satu aplikasi beranak ya. Jadi kalau kita mengajukan pinjaman, ntar itu di dalamnya banyak muncul aplikasi yang lainnya. Jadi kita sekali mengajukan itu bisa di 5 aplikasi sampai dengan beberapa aplikasi ya seperti itu. Dan salah satunya adalah pinjaman sigap ya. Di sini ada contoh penagihan nih dari pinjaman sigap ya, yaitu salah satu produk dari aplikasi Bantu Cepat ya. Oke, ini contohnya ya, mau aku bacain. Oke, di sini keterangannya ya, aplikasi pinjaman sigap ya seperti itu. Silakan melakukan pelunasan atau perpanjangan tenor. Jika pembayaran Anda tidak masuk sampai saat ini, maka kita akan proses data Anda sebagai berikut ya. Satu yaitu pembuatan grup open donasi ya. Lalu yang kedua daftar pencarian orang. Lalu yang ketiga penyebaran data. Lalu yang keempat proses PI checking ya seperti itu. Lalu di sini ada keterangan lagi ya. Saya tunggu itikat baik Anda sekarang ini. Jika tidak ada pembayaran maka saya proses data Anda. Ditunggu bukti pembayarannya ya seperti itu. Lalu ini di bawahnya ada nomor-nomor ya yang ada di kontak itu dikirim-kirimin. Lalu di bawahnya juga ini nagihnya lumayan kasar ya. Bayarkan sekarang juga ya bangsat ya seperti itu. Apa perlu kami alihkan ke semua kontak kau ya, bayarkan seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan ya kalau dari penagihan ini ya, di sini dijelaskan kalau nggak bayar, yang pertama itu suruh bayar perpanjangan tenor ya seperti itu. Tapi kalau menurut saya percuma ya kalau Anda membayar perpanjangan, soalnya nggak bakal ngurangin total tagihan ya seperti itu. Lalu yang di sini juga ada keterangan ya, pembuatan grup open donasi ya seperti itu. Mungkin mau menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone ya untuk donasi seperti itu. Lalu yang kedua daftar pencarian orang ya. Lalu yang ketiga penyebaran data. Lalu yang keempat proses PI checking ya. Kalau menurut saya sih nggak mungkin ya untuk proses PI checking ya, soalnya ini adalah salah satu fintech atau pinjol yang ilegal ya seperti itu, yang artinya tidak terdaftar ataupun tidak berizin di OJK ya seperti itu. Jadi nggak mungkin pengaruh ke BI checking ya seperti itu. Jadi untuk aplikasi ini penagihannya kasar ya, sampai ngeluarin kata-kata yang pokoknya nggak enak didengar ya. Ini contohnya seperti ini, di sini juga bilang bangsat lah, kadang kata-kata hewan seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman ya ada persamaan ya yang udah gagal bayar di aplikasi Bantu Cepat ya, mungkin penagihannya sama seperti ini ya, penagihannya itu sangat kasar. Oke, di sini jadi yang banyak ditanyakan dari teman-teman ya, kenapa kok pinjol ini bisa akses kontak kita ya seperti itu. Jadi perlu Anda ingat ya, saat Anda menginstal aplikasinya ya, saat Anda download aplikasinya lalu Anda menyalakan aplikasinya, di situ ada keterangan ya, penggunaan data pribadi pengguna ya, biasanya seperti itu muncul. Dan di situ minta informasi yang dikumpulkan ya, termasuk informasi keuangan dan kontak pribadi ya, buku dan alamat ya seperti itu. Anda harus menyetujui ya, dan harus lalu yang kedua di situ juga waktu Anda buka aplikasi juga di situ minta ya,
izinkan bantu cepat mengakses lokasi perangkat ini ya, seperti itu. Lalu yang kedua juga minta izin ya, izinkan bantu cepat mengakses kontak ya, seperti itu. Jadi ini akan mengakses nomor-nomor yang ada di handphone Anda ya, jadi seperti itu ya, minta akses ke kontak. Lalu izinkan bantu cepat melakukan dan mengelola panggilan telepon ya, ini seperti log panggilan ya, seperti itu. Jadi ini bisa juga baca nomor-nomor yang ada di handphone ya, log panggilan ya. Jadi panggilan keluar masuk di situ nomornya bisa diambil juga ya, seperti itu. Lalu izinkan bantu cepat mengakses foto dan media di perangkat ya. Nah ini ya yang menurut saya bahaya ya, seperti itu. Jadi ini minta akses foto ya, foto, media, galeri ya, seperti itu. Nah, makanya kadang kalau gagal bayar ancamannya seperti itu ya, mau sebar data ya, biasanya ngirimin foto kita kan, seperti itu, dari aplikasi bantu cepat ini ya, seperti itu. Jadi aplikasi ini aplikasi beranak ya. Di dalam aplikasinya itu banyak banget aplikasi ya, seperti salah satunya tadi ada pinjaman sikap ya, lalu ada modal flash, lalu ada juga pinjaman hari ya, lalu ada wangku, ada duit muncul, lalu dana cerdik ya. Pokoknya ini jadi di dalam aplikasinya itu banyak banget aplikasi ya, seperti itu. Jadi kalau sekali mengajukan pinjaman ini bisa nyampe 5 aplikasi sekaligus ya, seperti itu. Oke, lalu sekarang kita lihat ya di Play Store ya, untuk izin aplikasinya ya. Oke, kita lihat di Play Store ya. Kita cari untuk aplikasinya. Oke, di sini kita cari ya, bantu cepat. Oke, ini udah ada aplikasinya ya, bantu cepat ya, pinjaman online. Di sini ada logonya, ini apa ya, kuning RP ya, 2022 ya, seperti itu. Memang ini aplikasi baru ya, baru rilis baru muncul. Oke, di sini juga ada iklannya ya, keterangannya aman dan terpercaya, seperti itu. Lalu pengajuan hanya butuh KTP ya. Memang pengajuannya ini mudah ya, cukup menggunakan KTP ya, nomor rekening bank, kita sudah bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini ya. Oke, lalu kita lihat ya untuk tentang aplikasinya di sini ya, tentang aplikasi bantu cepat dana tunai online kilat langsung cair ke rekeningmu ya. Oke, di sini ada keterangannya produk pinjaman online bantu cepat ya. Semua produk pinjaman memiliki jangka waktu pembayaran 91 hingga 180 hari ya. Ini enggak ya, ini jadi enggak sesuai dengan deskripsinya atau enggak transparan ya untuk aplikasi ini. Soalnya di sini keterangannya 91 hari sampai dengan 180. Tapi kalau kita begitu minjem, ini dikasih tenor cuma 7 hari ya, seperti itu. Apalagi dipotong di depan ya. Jadi misalkan kita minjem uang sekitar 1,8 juta ya, itu kita paling nerima uang sekitar 1.150.000 ya. Nah, dikasih tenor 7 hari ya, seperti itu. Oke, lalu di sini untuk izin aplikasinya ya. Nah, di sini ada kamera ya, ambil gambar dan video, lalu ada kontak, baca kontak Anda ya, cari akun pada perangkat, lalu ada lokasi ya, akses lokasi pasti hanya saat di latar depan, lalu ada ponsel ya, baca identitas dan status ponsel, lalu ada penyimpanan. Yang jelas di sini ada akses kontak ya, akses penyimpanan yang artinya bisa baca nomor-nomor yang ada di handphone, seperti itu. Makanya saat kita gagal bayar itu ancamannya pasti akan sebar data ya, akan menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone ya, seperti itu. Oke, yang jelas aku mau ngasih saran ya buat teman-teman semua yang belum pernah minjem, saya saranin jangan ya, karena aplikasi ini resikonya menurut saya sih bisa berakibat fatal ya kalau kita gagal bayar. Saya pun tidak merekomendasikan fintech ini ya, atau pinjol ini.
Lalu yang kedua mungkin buat teman-teman yang udah terlanjur minjem ya, nah, mungkin sekarang lagi gagal bayar, mungkin lagi dikejar-kejar, lagi diteror ya. Kalau saran saya sih, kalau misalkan gagal bayar diteror tiap hari pastinya Anda bingung ya. Daripada bingung-bingung mendingan Anda ganti nomor ya dan hapus aplikasinya ya, seperti itu. Soalnya kalau ngurusin teror dari pinjol ilegal seperti ini tuh nggak akan ada selesainya ya, seperti itu. Jadi saran saya mendingan Anda ganti nomor yang baru ya dan hapus aplikasinya, seperti itu. Dan kalau Anda sudah merasa dipermalukan, mendingan nggak usah dibayar ya, untuk apa, seperti itu. Soalnya dari pemerintah juga menganjurkan seperti itu ya, untuk stop bayar pinjol ilegal ya, seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.